Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fania Nalole dari Statistika kelas A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai filsafat ketuhanan dalam Islam. Pada materi ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian ketuhanan. Yang kedua, perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Dan yang ketiga, keimanan dan ketakwaan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ketuhanan. Ketuhanan menurut Al-Kindi adalah Tuhan merupakan wujud dari hak besar yang asalnya bukan dari tidak ada menjadi ada. Tuhan selalu ada sehingganya sangat mustahil bahwa dia tidak ada. Dalam beberapa hal, Al-Kindi mengadopsi doktrin-doktrin filosofisnya dan segi peristilahannya dari Aristoteles. Akan tetapi, Al-Kindi tidak mengadopsi secara keseluruhan. Al-Kindi mengadaptasi dan menyaringnya sehingganya hasil ijtihadnya berbeda dengan sumbernya. Di dalam filsafat Al-Kindi, Tuhan mempunyai hakikat aniyah dan makniyah. Tuhan bagi filsafat Al-Kindi merupakan pencapaian dan bukan penggerak pertama. Alam bagi Al-Kindi juga bukan kekal di zaman lampau, tetapi mempunyai permulaan. Tuhan adalah wujud yang sempurna dan tidak didahului wujud lain. Wujudnya tak berakhir, sedangkan wujud yang lainnya disebabkan wujudnya. Tuhan adalah Maha Esa yang tidak dapat dibagi-bagi dan tidak ada zat lain yang menyamai dalam segala aspek. Berikut ketuhanan dalam konsep Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Tuhan berasal dari kata ilahun, terdiri atas 3 huruf, yaitu hamzah, lam, dan ham, sebagai pecahan dari kata-kata laha yalihul laihan, yang berarti Tuhan yang maha perlindung, maha perkasa. Ilahun jamannya alihatun, bentuk kata kerjanya adalah Allah yang mempunyai arti sama dengan abada, yaitu mengabdi. Di dalam kitab suci Al-Quran, ilahun juga digunakan untuk menyebut berhala, hawa nafsu, dewa. Semua istilah tersebut dalam Al-Quran menggunakan kata ilahun jamannya ilahatun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dia sebagai ilahun. Maksud dari ajakan ini agar manusia mendapatkan, menemukan, memperoleh tanda-tanda yang membuktikannya adanya Tuhan sebagai pencipta alam ini. Dan dalam ranah konteks ini, Al-Quran memberi arti penting sekali dalam pengetahuan indrawan bagi jalan untuk manusia menemukannya. Yang berikut yaitu perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Nah, dalam perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan ini, ada pemikiran-pemikiran yang mempercayai adanya Tuhan. Yang pertama yaitu pemikiran menurut Santo Agustina, terus yang kedua pemikiran menurut Thomas Aquinas, dan yang ketiga adalah René Descartes. Nah, menurut Santo Agustina ini, bahwa dia percaya bahwa Allah ada dengan melihat dari sejarah drama penciptaan yang melibatkan Allah dan manusia. Allah menciptakan daratan untuk manusia, menciptakan manusia Adam yang berdosa melawan Allah. Nah, menurut Thomas Aquinas, dalam pemikirannya ini, Thomas menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan wahyu Kristen. Kebenaran iman dan rasa pengamalan bukan hanya cocok, namun juga saling melengkapi. Beberapa kebenaran seperti misteri dan inkarnasi dapat diketahui melalui wahyu. Sebagaimana pengetahuan dari susunan benda-benda di dunia dapat diketahui melalui rasa pengalaman, seperti kesadaran manusia akan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik wahyu maupun rasa pengalaman dipakai untuk membentuk persepsi tentang adanya Allah. Terus yang berikut, menurut René Descartes, filsafat menurut René Descartes ini berawal dari fungsi yang dimana kepercayaan tentang keberadaan Tuhan ini yaitu deisme, agnostisme, ateisme, dan scientisme. Nah, berikut ketuhanan dalam konsep Al-Quran seperti yang pada pemikiran dari René Descartes ini. Yang pertama ada deisme. Jadi deisme itu
dianalogikan seperti tukang jam yang menciptakan jam secara teratur dan membiarkannya berjalan sendiri. Deisme adalah pandangan khas tentang Allah di masa pencerahan, berasal dari Deus yang artinya Allah. Yang berikut ada agnostisisme, adalah paham manusia yang tidak mau tahu tentang adanya Tuhan. Namun hal ini disebabkan karena kebutuhan pemikiran untuk mendefinisikan Tuhan. Bagi para filsuf ini, Tuhan berada di luar jangkauan pemikiran manusia. Yang berikut ada sientisme, merupakan bagian dari ateisme, sesuai dengan dogma rasionalis, memandang intelijensi manusia sebagai ukuran seluruh inteligibilitas. Sientisme membatasi rasionalisme sendiri dalam batas-batas pengetahuan saja, sehingga roh manusia sendiri direduksi sebagai dimensi ilmiah saja. Yang berikut ada ateisme, berarti penyangkalan adanya Allah. Namun, arti tentang Allah yang disangkal adanya tidak sama dengan pandangan semua orang. Oleh karenanya, arti ateisme berbeda juga. Yang berikut yaitu pembahasan ketiga, yaitu keimanan dan ketakwaan. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas mengenai pengertian keimanan dan ketakwaan. Jadi, seperti yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah At-Tabrani, iman definisikan dengan keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Dengan demikian, iman merupakan kesatuan atau keselarasan antara hati, ucapan, dan laku perbuatan, serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan dan sikap hidup atau gaya hidup. Kebanyakan orang menyatakan bahwasanya kata iman ini berasal dari kata kerja amina ya amanu amanan, yang berarti percaya. Oleh karena itu, iman yang berarti percaya menunjuk sikap batin yang terletak dalam hati. Akibatnya, orang yang percaya kepada Allah dan selainnya seperti yang ada di dalam rukun iman, walaupun dalam sikap kesehariannya tidak mencerminkan ketaatan dan kepatuhan atau takwa kepada Allah, masih disebut saja orang beriman. Hal itu disebabkan karena adanya keyakinan merasa bahwa yang tahu tentang urusan hati dan manusia adalah Allah, dan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat telah menjadi Islam. Baik, itulah beberapa penjelasan mengenai materi filsafat ketuhanan dalam Islam yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.